Ya. Mohon maaf, sudah bisa dilihat tampilannya, Pak? Sudah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Ridwan Mumu MSI selaku penguji, yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Bahrun MSI selaku coach, yang terhormat Ibu Nurafia Lamuka Esko selaku host, dan yang terhormat kepada Ibu Mentor, Ibu Nimade Suendri, SKM. Adapun judul rancangan aktualisasi saya yaitu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian risiko penularan infeksi di UPTD Puskesmas Kerue. Berikut uraian tugas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2019 tentang jabatan fungsional perawat kategori perawat terampil. Di sini ada 18 uraian tugas kategori perawat terampil. Ada 3 uraian tugas yang menjadi landasan saya dalam melakukan kegiatan aktualisasi, yaitu poin tugas kedua, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. Poin ketiga, melakukan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Dan poin ketujuh, memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman, serta bebas risiko penularan infeksi. Berdasarkan identifikasi isu, didapatkan 4 isu atau masalah yang terjadi di UPTD Puskesmas Kerue. Yang pertama, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengendalian risiko penularan infeksi. Yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pembatasan pembesuk pasien rawat inap. Yang ketiga, belum optimalnya pengisian rekam medis oleh petugas. Dan yang keempat, kurangnya cakupan penemuan kasus baru suspek tuberkulosis. Dengan melakukan analisa data menggunakan teknik USG, didapatkan isu prioritas dengan skor tertinggi 15, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengendalian risiko penularan infeksi di UPTD Puskesmas Kerue. Untuk menelusuri penyebab isu utama, kami menggunakan diagram fishbone atau diagram tulang ikan. Didapatkan 4 penyebab, yaitu faktor individu, faktor metode, faktor sarana, dan lingkungan. Dari penyebab tersebut sehingga muncul gagasan kreatif, membuat media informasi dan sosialisasi. Gagasan penyelesaian isu untuk alternatif pemecahan isu dari 4 penyebab ini. Penyebab pertama, faktor individu terkait pengetahuan, umur, perilaku hidup bersih dan sehat. Alternatifnya memberi edukasi melalui media informasi dan sosialisasi. Penyebab kedua, metode terkait kurangnya sosialisasi dan pengawasan oleh petugas. Alternatifnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait cara pengendalian risiko penularan infeksi. Penyebab yang ketiga yaitu sarana, terkait keterbatasan media informasi dan fasilitas mencuci tangan. Alternatifnya menyediakan media informasi dan sarana mencuci tangan. Penyebab keempat, lingkungan, terkait kepadatan pengunjung dan kebersihan ruangan. Alternatifnya menyediakan media informasi terkait pembatasan pembesuk dan kebersihan ruangan. Alternatif pemecah isu tersebut kami tuangkan ke dalam kegiatan aktualisasi. Di sini ada 4 kegiatan. Kegiatan pertama, melakukan persiapan pembuatan media informasi. Tahap pertamanya, menyiapkan bahan konsultasi. Output tersedianya bahan konsultasi, nilai dasar yang diterapkan, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan adaptif. Tahap kedua, melakukan konsultasi dengan mentor. Output, adanya dukungan dari mentor, nilai dasar ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Tahap yang ketiga, melakukan koordinasi bersama rekan kerja. Outputnya adanya dukungan dari rekan kerja, nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Keterkaitan kegiatan 1 dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN, perspektif Food of Government.
Kegiatan kedua, membuat media informasi dan bahan sosialisasi. Di sini ada 5 tahapan. Tahap pertama, menyiapkan bahan dan alat yang digunakan. Output, tersedianya bahan dan alat yang diperlukan. Nilai dasarnya, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Yang kedua, mengumpulkan referensi. Outputnya, tersedianya referensi. Nilai dasar, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan kolaboratif. Tahap ketiga, mendesain media informasi dan bahan sosialisasi. Outputnya, tersedianya desain media informasi dan bahan sosialisasi. Nilai dasar yang diterapkan, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tahap keempat, melakukan finalisasi media informasi dan bahan sosialisasi. Outputnya, media informasi dan bahan sosialisasi telah siap. Nilai dasarnya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tahap kelima, menyiapkan hand sanitizer dan wall breaker. Outputnya, tersedianya hand sanitizer dan wall breaker. Nilai dasar yang diterapkan, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan kolaboratif. Keterkaitan kegiatan 2 dengan agenda 3 yaitu Smart ASN. Kegiatan ketiga, mengimplementasikan media informasi. Di sini ada 5 tahapan. Tahap pertama, menyediakan hand sanitizer di tiap sisi pintu ruang pelayanan. Outputnya, tersedianya hand sanitizer. Nilai dasar yang diterapkan, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Tahap kedua, menyebarkan media informasi berupa X-banner dan poster. Output, media informasi telah disebar. Nilai dasar yang diterapkan, berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Tahap ketiga, menyebarkan informasi kesehatan melalui media rekaman suara. Output, rekaman suara telah diputar saat jam pelayanan. Nilai dasar yang diterapkan, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Tahap keempat, melakukan sosialisasi secara langsung kepada pengunjung puskesmas. Output, masyarakat paham terkait sosialisasi yang diberikan. Nilai dasar ASN yang diterapkan, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Tahap kelima, melakukan simulasi 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Output, masyarakat dapat mempraktekkan 6 langkah mencuci tangan. Nilai dasar ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, kolaboratif. Keterkaitan kegiatan 3 dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik, manajemen ASN, dan Hood of Government. Kegiatan keempat, melakukan evaluasi dan monitoring. Di sini ada 3 tahapan kegiatan. Tahap pertama, membuat format monitoring. Outputnya, tersedianya format monitoring, nilai dasar yang diterapkan, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif. Tahap kedua, melakukan monitoring, outputnya terlaksananya monitoring. Nilai yang diterapkan, akuntabel, kompeten, loyal, kolaboratif. Tahap ketiga, di sini melakukan penilaian hasil monitoring. Outputnya, data hasil monitoring. Nilai dasar yang diterapkan, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan loyal. Keterkaitan kegiatan 4 dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Kira cukup Ibu ya, pas evaluasi. Cukup Ibu ya, jadwal tidak usah. Ya. Baik Ibu Yogi. Sudah Ibu ya? Sana. Boleh stop ya. Pak? Tadi. Baik Ibu Yogi, sudah. Selanjutnya kepada Ibu Mentor, Ibu Nimade Swenri SKM, kita sudah simak bersama paparan singkat dari Ibu Yogi. Untuk itu sangat dibutuhkan masukan dari Ibu, baik bersifat penguatan, mungkin juga penambahan, klarifikasi, dan lain sejenisnya. Apa saja yang menurut perkiraan Ibu dibutuhkan Ibu Yogi untuk memperlancar pelaksanaan aktualisasi nantinya pasca seminar ini. Untuk itu kepada Ibu Mentor dengan hormat disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, dan yang saya cintai Ibu Yogi. Mungkin pada kesempatan ini saya sedikit saja menambahkan dari apa yang sudah dipaparkan tadi. Intinya sekarang mungkin bagaimana nanti mengimplementasikan apa yang sudah dipaparkan tadi. Ya, seperti beberapa kegiatan yang dirancang itu saya berharap apa yang sudah dirancangkan itu nanti betul-betul diimplementasikan, betul-betul dilaksanakan. Misalnya contoh salah satu pemasangan hand sanitizer, ya semuanya untuk mencegah infeksi, cuci tangan dan lain sebagainya. Walaupun pada saat ini COVID sudah mulai menurun dan bahkan sudah mudah-mudahan menghilang, tapi tetap di lingkungan puskesmas untuk mencegah infeksi itu seperti pakai masker, cuci tangan tetap seterusnya harus masih tetap dilaksanakan. Nah, seperti itu mungkin hal-hal seperti itu yang mungkin masyarakat perlu juga terus-menerus diberikan pemahaman melalui penyuluhan, sosialisasi dan lain sebagainya. Nah, seperti itu mungkin apa yang saya harapkan, apa yang sudah dirancangkan, direncanakan untuk dilaksanakan nanti seperti itu. Mungkin baru rancangan. Untuk kedepannya saya berharap sekali karena kita puskesmas membutuhkan hal-hal yang seperti ini. Mungkin cukup sekian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, terima kasih banyak Ibu Mentor. Nah, itulah yang kita harapkan bersama sehingga ada 4 kegiatan yang dijanjikan oleh Ibu Yogi ini terlaksana lancar di lapangan. Nah, secara kebetulan Ibu Mentor lah pemilik kewenangan sesungguhnya itu. Bagaimana menghayo-hayo temannya Ibu Yogi ikut bekerja sama merealisasikan. Karena yang berinteraksi langsung di lapangan adalah Ibu Yogi dengan Ibu Mentor. Saya bertanggung jawab dari segi proses penyusunan. Jadi mohon maaf saya sekedar menginformasikan, coach itu berdiri pada proses, kemudian mentor berdiri pada konten. Kira begitu ya. Kalau proses saya sudah lalui, mulai memproses isu, memvalidasi maksudnya, menemukan core isu, menelusuri sebab, menemukan gagasan, menyusun rancangan. Nah, sekarang mau dikerjakan. Jadi, olehnya itu setiap mentor kita minta hadir. Sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah dukungan. Makasih banyak sekali lagi Ibu Mentor. Sama-sama, Baik, Pak. selanjutnya untuk merasionalkan lebih lanjut, sekaligus mendalami rancangan yang ada, kepada Bapak Penguji dengan hormat disilakan. Audionya barangkali Pak. Audionya Pak. Suaranya Pak. Ya. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga ke penghujung. Terima kasih banyak, semua sudah setia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta salam sehat untuk kita semua. Ibu Yogi sehat? Sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Yang serius Ibu Yogi, karena kemarin saya dengar informasi sakit. Ya itulah makanya saya tanya sehat. Bu Yogi ini bertugas di UPTD Puskesmas. Ya Pak, benar. Ya, bertugas di sana. Di sana sebagai apa di sana? Bidan atau apa? Sebagai perawat Pak. Oh, perawat. Sebagai perawat. Peningkatan partisipasi. Ibu Yogi sebagai perawat, bagaimana Ibu Yogi mau lihat bahwa partisipasi masyarakat itu meningkat? Coba. Kira-kira bagaimana? Bagaimana kira-kira partisipasi Ibu Yogi melihat bahwa sebelumnya partisipasi masyarakat sangat minim dalam rangka pengendalian risiko. Sekarang dengan adanya rancangan aktualisasi peningkatan masyarakat dalam pengendalian
terlihat. Dari mana Ibu Yogi mengukurnya? Ya, terima kasih Pak sebelumnya. Kalau menurut pengamatan secara langsung, kebetulan saya bertugas di ruang poli Pak, ruang poli poli umum atau rawat jalan. Jadi dari sana, dari pengamatan itu bisa dilihat bagaimana pasien yang datang, apakah dia menggunakan masker, apakah dia taat mencuci tangan sebelum masuk ke ruangan. Jadi di sana bisa dilihat bagaimana kurang partisipasinya masyarakat dalam pengendalian infeksi, Pak. Kemudian nanti setelah... Contohnya misalnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Contohnya tidak menggunakan masker saat datang, gitu Pak. Tidak mencuci tangan saat pengunjung itu datang. Jadi saya kebetulan bertugas di bagian poli umum, di bagian informasi pendaftaran. Jadi di situ bisa saya amati secara langsung. Tapi disiapkan masker, hand sanitizer atau pencuci tangan disiapkan. Ya, alat mencuci tangan, hand sanitizer, tapi masih terbatas, Pak. Itu yang sekarang masih terbatas. Ya, tapi kalau saya lihat dari fotonya ini sudah sangat puskesmas yang sudah sangat bukan terbatas lagi. Ini sudah puskesmas yang betul-betul high class karena bersih terus besar. Ini sangat-sangat bagus kalau lihat gedungnya sih. Terus yang kedua, saya ingin mendengarkan sekali lagi sama Ibu Yogi. Kenapa sampai Ibu Yogi ambil ini judul ini? Karena di sini peningkatan itu Pak, peningkatan infeksinya itu, jadi kami berinovasi untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat untuk melakukan pengendalian. Karena pengendalian itu kan bisa dilakukan dari masyarakat, dari petugas, dari fasilitas kesehatan, fasilitas pelayanan itu sendiri. Jadi kami ingin meningkatkan partisipasi masyarakatnya, Pak. Kalau untuk fasilitas dan untuk petugasnya, kami sudah sementara menerapkan bagaimana petugas taat menggunakan alat pelindung diri, bagaimana petugas taat dalam melakukan SOP tindakan keperawatan. Jadi kami di sini ingin meningkatkan juga partisipasi masyarakat atau pengunjung, Pak, untuk mendukung pengendalian penularan infeksi tersebut. Ini infeksi apa saja? Kalau di sini infeksi secara komplit Pak, keseluruhan. Jadi keseluruhannya. Ya, Pak, untuk penyakit jadi menular, berbasis media informasi. Contohnya? Ya, contohnya kami ya dengan rekaman suara juga. Jadi di sana ada informasinya. Rekaman suara seperti apa? Rekaman suara seperti informasi bagaimana cara mencuci tangan, bagaimana etika batuk, bagaimana penggunaan masker yang baik. Coba praktekkan etika batuknya. Etika batuk itu bisa yang pertama bisa menggunakan tisu, kemudian contoh. Tisu bisa tutup langsung di mulut. Ya. Jadi langsung batuk, kemudian ditutup, kemudian dibuang di tong sampah tisunya. Kemudian yang kedua itu dengan cara menutup menggunakan lengan Pak. Jadi seperti ini. Kemudian baru batuk. Tidak boleh kita sembarang buka mulut begini langsung batuk di sembarang tempat. Seperti itu etikanya, Pak. 6 langkah cuci tangan? Saya belum tahu kalau 6 langkah. Coba, 6 langkah cuci tangan. 1. Angkat tangannya. Ini sama Pak, 6 langkah baik menggunakan hand sanitizer ataupun air mengalir. Jadi jika menggunakan air mengalir, kita basahi dulu tangan, kemudian tuangkan sabun sedikit secukupnya. Dimulailah langkahnya. Langkah pertama, telapak tangan digosok sebanyak 8 kali. Ini langkah pertama. Kemudian langkah kedua, punggung tangannya. Ini 4 kali, ini yang kanan 4 kali. Kemudian langkah ketiga itu sela-sela jari digosok seperti ini. Sela-sela jari, kemudian langkah selanjutnya saling mengunci, Pak. Jarinya saling mengunci, digosok, dibalas lagi sebelah. Setelah itu jempol jari, Pak, seperti ini. Saling bergantian. Selanjutnya kuku-kuku jari. Setelah itu bilas dengan air mengalir, keringkan dengan tisu, dan buang tisu ke tong sampah. Kenapa cuma jempol?
Karena jempol dulu Pak, kemudian sebentarnya kuku jari juga. Jadi semuanya kena. Ini bukan jempol sih Pak, ini sela-sela di ibu jari. Yang Oh iya. Oke. Itu hal yang kecil, hal yang sepele, tapi tidak boleh. Itu harus kecantumkan di sini. Saya tidak membaca 6 langkah cuci tangan. Saya tidak membaca. Padahal itu penting untuk dalam rangka pengendalian risiko menular itu. Jadi etika batuk, walaupun kalian sudah tahu, tapi kan masyarakat umum yang akan membaca ini, ya kan akan suatu saat akan baca. Orang pendidikan baca, masyarakat umum baca, oh ternyata etika batuk seperti itu, cuci tangan seperti itu. Boleh dimasukkan di situ. Ya? Baik, Pak. Karena jangan nilai statistik merusak sebelah. Terus yang kedua, di halaman 4. Halaman 4, coba buka halaman 4. Ada di situ? Tidak ada? Ada Pak. Ada. Halaman 4. Iya Pak. Ya. Apa kira-kira yang akan saya tanyakan di halaman 4 ini? Di sini gambaran singkat organisasi Pak. Apa kira-kira yang Anda menyepelekan hal yang kecil? Coba kalau saya tanya, Mbak, jumlah PNS di situ berapa? Langsung ambil kalkulator, hitung. Oh iya, maaf Pak, jumlahnya saya tidak cantumkan. Itu maksud saya. Nah, supaya kalau saya bertanya berapa jumlah PNS, ada di situ Pak. Ini coba, berapa jumlah PNS? Ambil kalkulator. 1 tambah 1 tambah 31 tambah 1 tambah 19. Kecil. Tetapi sangat fatal. Karena menyusahkan orang yang membaca. Bagaimana caranya orang yang membaca, kita punya karya tulis ini, dia senang dan bahagia. Karena begitu baca mengalir, oh ini, sampai di bab 2. Oke? Nah, sekarang sudah terus baca, masuklah kita ke bab 2, rancangan aktualisasi. Rancangan aktualisasi, penjelasannya sudah sangat bagus. Terus mulai dari nilai-nilai dasar, mulai dari orientasi pelayanan, afirmasinya, kata kuncinya, terus oktabel. Jadi tiap satu nilai diberikan kolom, terus diberikan lagi penjelasan. Itu sebenarnya sangat bagus karena sudah jadi orang yang membaca itu satu kali lihat apa itu akuntabel. Oh ini akuntabel. Oh begini afirmasinya. Jadi bagus. Kalau yang lain-lain kan dia buat satu kolom, satu kali menjelaskan. Ini sudah bagus. Terus yang terakhir, saya ingin tanya ke Ibu siapa? Yogi. Bu Yogi. Ibu siapa? Bu Yogi. Vegi. Ibu Vegi. Vegi, Ibu Yogi, Hah? Pak. Yogi. Yogi yang pertama. Oh Yogi. Yogi. Terakhir. Yogi Pak. Oh Yogi. Tukar ini. Oh Yogi. Yogi. Saya ingin tanya, Ibu Yogi ini harmonis tidak? Iya Pak. Harmonis. Harus menerapkan nilai harmonis. Apa itu harmonis, Pak? Harmonis itu artinya saling memberi dan menghargai. Ya. Terus dengan perbedaan, terus kode etiknya suka menolong orang lain. Iya Pak. Hah? Terus bagaimana peduli? Yang penting kan peduli. Ibu Ya, Yogi Pak. peduli. Iya Pak. Peduli. Sekarang saya mau tanya, kalau Ibu Yogi peduli, coba ceritakan ke saya. Di mana Ibu Yogi punya kepedulian di dalam karya tulis ini? Kepedulian saya di sini yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian infeksi ini. Sehingga masyarakat yang datang pun dia datang dengan meningkatkan derajat kesehatannya, kemudian dia pulang pun tidak membawa infeksi untuk keluarganya di rumah. Kalau dia punya perbedaan? Perbedaannya di sini kita melayani masyarakat secara keseluruhan, secara adil, tidak melihat latar belakangnya. Oh ini ibu yang memiliki jabatan, oh kita harus istimewakan. Yes. Kode etika sebagai panduan perilaku? Kode etiknya di sana saling menghargai, Pak. Ya, oke. Semua ternyata Ibu Yogi ini ternyata orangnya harmonis.
Semua yang Ibu pedulinya ada, perbedaannya tidak mengenai perbedaannya, selaras kode etiknya. Tetapi kenapa Ibu tidak pernah mencantumkan harmonis? Kemana larinya harmonis itu? Coba Ibu lihat. Adakah nilai ASN yang Ibu tulis harmonis? Tak ada satupun harmonis. Coba baca. Ada harmonisnya? Pak, di kegiatan saya. Ya, coba. Semua kegiatan dan tahapan, ada tidak harmonis? Sepertinya tidak ada. Karena saya sampai jam 1 bacain. Coba Hanya lihat. satu Ada? tahapan saja yang ada, Pak. Oh, Satu tahapan saja. Yang lain tidak ada. Hah? Yang lain sama semua. 5-5-nya semua sama. Tidak ada perbedaan dari yang satu tahapan ke tahapan yang lain. Sedangkan harmonis itu dalam rangka peningkatan partisipasi ini, harmonis itu harus ada. Justru ini harus ada. Justru loyal, tidak usahlah loyal. Masa kasihan masyarakat harus loyal dengan saya sebagai bidan? Kan ada, tapi itu masuk semua loh. Hanya harmonis yang dikasih tinggal. Jadi WI itu sudah mewanti-wanti bahwa nilai ASN itu dalam satu kegiatan, dalam satu tahapan itu minimal 3. Mudah-mudahan saya tidak salah Pak Kos. Nah, mudah-mudahan. Kenapa dikasih minimal 3? Supaya apabila di lapangan nanti, aktualisasi itu terjadi di lapangan, apabila Anda ternyata ini harmonis, harus ada dan di sini. Karena saya tidak boleh masukkan harmonis. Ternyata loyal ini tidak boleh di sini. Karena ini adalah masyarakat. Masyarakat tidak boleh loyal dengan saya. Harus saya buang loyal ini. Loyal itu antara atasan dengan bawahan. Tapi dengan masyarakat tidak ada loyal. Nah, itu tolong diteliti itu. Tapi ini saya lihat dari awal sampai akhir tidak punya kedudukan. Jadi dari naik tidak punya kedudukan sampai turun tidak punya kedudukan. Semua sama. Hilang harmonis. Boleh? Boleh, Pak. Apa betul? Baik. Coba periksa ulang. Apa betul yang saya bilang? Tidak harmonisnya? Atau saya salah lihat? Di kegiatan 1 ada semua harmonisnya. Kegiatan berikutnya sudah tidak ada sama sekali. Nah, nanti dikaji kembali itu apakah memang tidak diperlukan di situ. Iya. Ya. Tapi yang lain-lainnya diperlukan semua. 5-5-nya. Ya. Masuk pelayanan, loyal, kolaborasi, akuntabel, ada semua. Harmonis dikasih tinggal. Boleh? Baik, Pak. Terus yang terakhir, Ibu sebagai bidan, apa? Perawat. Boleh dong, saya mendengarkan lagu perawat. Kalau betul-betul Anda adalah perawat, ada himne perawat. Silakan. Mungkin hanya awalnya, Pak. Tidak bisa. Selesai. Kita sudah selesai ini. Sudah selesai. Kemudian apakah perawat ini dia hafal himnenya? Kalau seperti kita, korpri harus hafal lagu korpri. Bisa? Tidak hafal semuanya, Pak. Ya bolehlah. Refnya saja. Persatuan Perawat Nasional Indonesia, wujud cinta kepada sesama mereka. Meningkatkan citra diri. Bayangkan, meningkatkan citra. Jadi dari lagu himne perawat itu harmonis sangat dibutuhkan di dalamnya. Mulai dari cinta kasih, mulai dari kepedulian, menghilangkan perbedaan, pelayanan yang harus menghargai setiap orang, jiwa menolong, ada semua di himne perawat. Nah, loh. Kenapa itu harmonis? Kok kasih tinggal di kamar mandi? Baik, Pak. Ya, sudah. Oke, terima kasih Ibu Mentor yang sudah memberikan penguatan, sudah memberikan kontribusi baik terhadap Ibu Yogi dan juga sudah memberikan luang waktu untuk bisa hadir
di acara ini, walaupun persiapannya dari pagi, ternyata Ibu Mentor baru bisa tampil jam 3, itu bukan salah Bunda mengandung, tetapi karena Bapak yang sering-sering datang, jadi jangan menyalahkan siapa-siapa, tidak ada yang menyalahkan siapa-siapa, karena sudah seperti itu. Saya bilang sama Ibu Yogi bahwa kalian ini adalah pemula. Karena kalian adalah pemula, makanya kalian harus jangan pernah menyepelekan yang kecil. Ya, jangan pernah menyepelekan yang kecil. Justru yang kecil itu akan membuat kita menjadi besar. Dan ingat, pohon mangga yang dilempari orang hanya pohon mangga yang berbuah. Walaupun dia lebat, tapi kalau tidak ada buahnya, tidak ada orang peduli. Orang cuma lewat saja. Tetapi walaupun dia jarang-jarang daunnya, tetapi kalau ada buahnya, pasti orang lempar. Itu berarti kenapa? Walaupun kita ini sudah sempurna seperti sudah merasa sempurna. Ibu Yogi sudah rapi, sudah pakai dasi, sudah bermakeup, berdampingan dengan mentor. Tapi jangan menganggap bahwa kami penguji ini menjatuhkan Ibu Yogi. Tidak. Kami hanya melihat bahwa Ibu Yogi seperti pohon mangga yang berbuah lebat. Saking lebatnya, kami lempar untuk kami mencicipi. Manis atau asam mangga itu tergantung hati, tergantung harmonis yang ada di dalam diri Ibu Yogi. Ya, oke, Ibu Mentor, terima kasih sebagai Kepala UPTD Puskesmas Terwe, Pak. Oh iya, itu Terwe. Siapa tahu saya bisa mampir. Bolehkah saya diobati? Kalau Ibu Dokter suka kalau datang pasien, tanyanya bagaimana pertama? Sakitnya? Keluhannya apa, Pak? Sakitnya tuh di sini. Oke, terima kasih. Silakan Pak Kos, silakan diambil alih. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam. Baik, makasih banyak Pak Penguji. Cuman masih ada satu yang mengganjal ini Pak. Supaya clear, kita nanti sama-sama di seminar akhir, sama persepsi kita untuk yang kita tagih. Peningkatan partisipasi ini diukur dengan apa ini Bu? Iya. Di mana nanti data awalnya, data pembandingnya, supaya kita tidak salah menagih nanti. Ya. Apa kira-kira kata ukurnya? Kalau saya kan kalau peningkatan partisipasi masyarakat itu kita bisa ukur seberapa banyak masyarakat itu menerapkan hidup bersih. Seberapa banyak untuk masyarakat. Itu harus datanya orang sekian itu. Bahwa dari sekian pasien yang datang ini ternyata sekian yang menerapkan kebersihan. Karena infeksi ini faktor pertama adalah pola hidup tidak bersih. Jadi dia punya itu pembanding adalah sampai di mana tingkat peningkatannya. Maksudnya partisipasinya sampai di mana pola hidupnya, pola hidup bersihnya sejauh mana pola hidup bersih. Itu mungkin barangkali Pak Kos. Atau bagaimana Pak Kos? Silakan Pak Kos. Yang Ibu ukur ini kan pengunjung ya, pasien dan pengunjung ya, Bu. Pengunjung, iya. Nah, di kegiatan 4 Ibu melakukan evaluasi dan monitoring terhadap perilaku masyarakat terkait upaya pengendalian. Nah, coba buatkan lembar observasi ya. Nanti tinggal dicontreng-contreng etika batuknya, cuci tangannya dan lain sebagainya ya. Supaya nanti itu yang ditagih penguji di evaluasi akhir. Jelas kira-kira Ibu Yogi ya? Jadi langkah pertama membuat format monitoring ini artinya membuat format observasi. Ya gitu ya. Baik, saya kira clear ya. Ya. Yang berikutnya ada catatan juga dari penguji ini, jumlah pegawai tadi ya kecil tapi mengganggu pembaca, kehilangan jejak lagi. Kemudian nilai harmonisnya coba dipahami kembali panduan etikanya. Mungkin ada yang cocok yang terlewatkan ya dari sekian tahapan yang telah disusun. Saya kira ini akhir dari seluruh seminar rancangan kita kali ini. Alhamdulillah berlangsung
sangat lancar dan kondusif, tidak ada hambatan-hambatan yang berarti. Saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pak Ridwan Momo. Sekaligus saya memohon maaf, andaikan saya terlalu bersemangat, ada bahasa-bahasa yang kurang terkontrol. Oh, tidak. Saya minta maaf, saya sudah minta maaf mulai via telepon sama evaluator. Siapa tahu barangkali saya ini ada tersinggung. Saya tolong ditegur. Saya masih pemula, Bu Mentor, saya masih pemula dalam menguji. Jadi saya sama dengan Ibu Yogi masih pemula. Kalau pemula itu masih semangat. Maksudnya gaspolnya masih tinggi. Nanti kalau sudah tinggi-tinggi baru suak sedikit tak turun. Mudah-mudahan tidak suak. Baik, Pak. Selanjutnya secara khusus saya mewakili penyelenggara. Terima kasih Bu Mentor. Di tengah kesibukan sudah datang berbagi. Kita akhiri seluruh rangkaian seminar ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Ibu host. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Coach, Ya, mungkin kita bisa ke room besar, barangkali ada yang mau disampaikan. Untuk Ibu Yogi dan Pak Ibu Mentor, terima kasih banyak telah selesai seminar yang terakhir. Ya, bisa meninggalkan room ini Ibu Yogi dan Ibu Mentor. Terima kasih buat Bapak penguji kita, Pak Ridwan